besok diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Misalnya alih. Buya, saya mau bertanya tentang dahulu ulama. Man tasyarra'a bi ghairi tah. Man tasyarra'a walam yat. Artinya begini Buya. Orang melakukan syariat akan tetapi tidak menggunakan hakikat, maka orang itu fasik. Dan kalau orang itu melakukan hakikat tapi tidak menggunakan syariat, maka orang itu dibilang kafir zindik. Yang saya mau tanyakan, kefasikan dan kekafir zindikan ini Buya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkataan ulama tentang bukan hadis Nabi akan tapi maknanya benar. Ada perkataan yang masyhur di kalangan para ulama, ada orang itu sok menekuni hakikat dunia tasawuf tapi nggak belajar ilmu fikih. Tafassak man tasawwafa wa lam yatafaqqah tafassak. Wah, dia fikih zahirnya dahsyat, fikihnya hebat, fikih tapi tidak pernah membersihkan fikih batinnya, maka dia fasik, main agama. Jadi kalau cocok, cari pendapat ulama yang lainnya. Jadi kerjanya buka kitab itu bukan untuk patuh kepada Allah, hanya jadi pembenar untuk menuruti hawa nafsunya. Tafassak, fasik. Makanya orang belajar ilmu fikih, kalau apalagi fikih perbandingan nanti, fikih 4 madhab, itu adalah ilmu kibir. Ingat suatu ketika guru mulia, kita punya guru seorang yang sangat soleh, profesor yang sangat soleh, mengingatkan bahasanya waktu kita mulai mukaddimah belajar fikih perbandingan, beliau mengatakan, ini ilmu sombong ya waladi, ini ilmu sombong. Orang kalau belajar ilmu fikih perbandingan tidak dibandingin dengan ketawaduan, lihat, jadi orang seolah-olah paling pinter, gak mau disalahin. Kalau disalahin sama orang cari pendapat lain, gak pernah isap terima kasih. Nah, sama belajar fikih semakin luas tuh nggak mau disalahin, seolah-olah paling pinter. Kalau disalahin mesti pendapat, oh kan ada pendapat, tinggal istighfar saja beres, dia apa yang mendapat? Tafassak. Ini orang pinter tapi tidak dibandingkan dengan kata tuh, aduh, naudzubillah, tuh kayak iblis itu. Wah, iblis tuh pinter tapi tidak ada tawadhu, ya itulah. Jadi iblis. Makanya belajar ilmu ada adab, ada akhlak. Banyak khawatir kalau ilmu zahir, ilmu fikih dan sebagainya tidak dibarengi adab. Di dalam mengambilnya pun tidak benar, kadang menyampaikan tidak benar. Makanya kami himbau kalau Anda diskusi urusan agama, hendaknya tawadhu seperti Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Jika aku berdiskusi dengan seseorang, maka aku berharap kebenaran ada di lidah lawanku, takut sombong dengan ilmunya. Sekarang ada diskusi tentang fikih, tidak tahu apa namanya itu. Wah, bantang, seolah-olah kayak mujtahid, mengolokkan yang lainnya. Apa itu semuanya? Kayak lebih dari Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Na'udzubillah. Ilmu tidak akan masuk di hati. Ilmu zahir, fikih zahir itu harus ada fikih batin. Itulah yang dihadirkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala di saat orang tenggelam arus, hanyut dalam arus fikih zahir sehingga akhlak mulai berubah. Imam Al-Ghazali rahimahullah merasa untuk mengumpulkan dalam sebuah buku antara fikih zahir dibandingkan dengan fikih batin, yaitu kitab Ihya Ulumuddin, fikih lahir, fikih batin. Kalau orang tafaqqah walam tasawwaf, mempelajari fikih zahir tapi tidak dibandingkan dengan fikih batin, syariat hebat tapi tidak mencoba untuk sampai kepada hakikat, menghayati dengan hatinya, maka ketahuilah dia akan menjadi seorang fasik. Begitu juga orang yang tasawwuf, mempelajari ilmu batin toh, ilmu hakikat toh, tapi nggak mau dengan syariat, tazandak, kafir batinnya, zindik. Suruh sholat, ngentengin sholat, ngentengin ini, seolah-olah sudah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun istilah-istilah selama ini kita sebut istilah hakikat, thariqah, syariat itu mau disebut para ulama bukan untuk dipisah. Maka mulai memisahkan pasti dia orang sakit, gila dia. Berbuat baik itu ada lahir, ada batinnya, jasad ada rohnya, ada amal zahir, ada makna batinnya. Batinnya adalah ikhlas. Orang hanya ngurusi hakikat, saya sudah sampai hakikat, nggak pakai syariat, sakit ente. Nggak akan sah, nggak ada hakikat kecuali ada syariat. Ada hakikat harus melalui syariat.
ikuti syariat yang benar baru kau sampai hakikat. Ini ada orang baru saya sudah sampai hakikat, suruh sholat Jumatan gimana? Oh, itu bagi mubtadiin, pemula. Saya kan sudah sampai kepada Allah, saya sudah dengan Allah setiap saat. Ini pak tasawuf palsu itu, sufi-sufi gadungan itu yang merusak ahli tasawuf itu. Nabi Muhammad SAW sumber hakikat. Bagaimana sholatnya beliau? Beliau tidak pernah meninggalkan sholat wajib. Akhlak beliau sangat bagus dengan orang luar biasa. Kalau sholat sampai kakinya bengkak, itu bekas sholatnya tawarramat qadamah. Lah ini orang ngaku pengikut Nabi, sudah gitu ngaku wali, ngaku setiap malam ketemu Rasulullah, ngaku sampai hakikat, nggak pernah syariat. Mau kemana inti? Naik perahu di daratan itu, pengen sampai kepada Allah tapi tidak pakai kendaraannya. Syariat ini kendaraannya sukunya, rohnya. Jadi ada syariat, tarekoh, hakikat, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi cuman dalam dunia tasawuf itu dibahas itu bukan untuk dipisahkan. Syariatnya adalah kalian harus belajar fikih yang benar, ilmu wudu dan sebagainya. Kemudian setelah itu tarekoh itu mujahadah. Kita harus tahu hakikat puasa itu menjauhkan diri dari hawa nafsu, tidak nuruti hawa nafsu, memilah dari yang halal, buang roti-rotimu, di kulkasmu sendiri, yang punya juga kamu tidak boleh makan. Latihan itu, mujahadah. Nanti di luar puasa pun demikian. Selagi bukan hartamu jangan kau ambil. Hakikat pakai duitnya orang, blab 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 blab. Makanya pak tasawuf palsu itu yang merusak tasawuf sufi itu. Pakai hakikat tapi nggak benar dengan syariat. Nah, syariat harus orang megang syariat. Kafir kalau tidak punya syariat, nggak dianggap. Orang nggak bersyariat kafir. Nggak usah ngaku waliullah, nggak ada. Ada orang yang mengaku sampai pada Allah. Wah, bawa kisah-kisah ahli hakikat yang dohirnya adalah kafir. Contohnya apa? Hallaj di Indonesia, Siti Jenar dan sebagainya. Hallaj. Tahu tidak ceritanya Hallaj? Hallaj itu dipenggal oleh orang-orang ulama pada saat itu. Waktu mengatakan wa fi jubbati ilallah. Jadi dia adalah sampai kepada hakikat, tapi syariatnya nggak benar. Lahirnya salah. Secara lahir dia melanggar syariat, mengatakan di jubahku hanya Tuhan Allah. Berarti seolah-olah mengatakan dirinya Allah. Bagaimana disalahkan oleh pedang syariat, oleh para ulama disalahkan, dipenggal lehernya. Syariat harus tegak, biarpun ternyata katanya itu darahnya mengalir mengucapkan la ilaha illallah, baru setelah itu dibangun khusnudan. Berarti mungkin Hallaj waktu itu tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai gak sadar. Dia waktu mengucapkan kayak gitu mungkin gak sadar. Jadi bukan karena mengatakan dirinya Tuhan, bukan. Namanya fana dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ada orang yang secara lahir melakukan kemaksiatan kayak Hallaj tapi waliullah. Ada. Tapi siapa ini? Ya Hallaj. Kalau orang zaman sekarang ngaku melanggar syariat, kemudian dia ngaku wali, yo bisa kita katakan wali, tapi penggal dulu lehernya dia. Penggal lehernya, kalau nanti la ilaha illallah tak kunjungi kuburnya, begitu. Enak aja akhir zaman. Mentang-mentang bapaknya si wali besar, anaknya malas gak pernah ngaji ini. Rang-reng sana sini, wanda sana sini. Bapaknya meninggal di sana, pakai jubah begini langsung. Wallah, sampai hakikat. Suruh sholat, oh saya sudah hakikat. Malah dia malas. Penggal lehernya baru nanti disebut wali. Kita jangan main-main urusan demikian ini. Sufi adalah kebenaran, sufi adalah hak. Tasawuf adalah ilmu membersihkan hati sampai kepada Allah, tapi sering dirusak oleh pelaku-pelaku tasawuf yang gadungan, yang palsu itu, pemalas-pemalas itu. Tidak pernah belajar agama. Dia sebenarnya karena nggak mampu belajar agama. Akhirnya karena nggak mampu belajar agama, menepis, nggak mau urusan fikih. Saya hakikat tok. Tiap malam zikir tok. Nggak sholat, nggak ini semuanya. Urusan dengan manusia nggak benar, melakukan yang haram tidak. Jadi kalau mendengar pembicaraan tentang hakikat, torekot, syariat, torekot dan hakikat, itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Kalau gambaran sederhana begini, kalau anda sholat, maka anda harus ada sholat, rukun-rukunnya harus ada. Biarpun khusuknya kayak apapun dirimu, tapi misalnya khusuk, Masya Allah, sholat dari awal akhir tidak pernah luput yang namanya apa, bacaannya itu sadar, alhamdulillah, sadar sanjungan kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Masya Allah, sujud, rukuk, bisa nangis tapi nggak pakai wudhu. Ente ini sakit,
nggak pakai syariat ini, nggak sah. Mau khusuk-khusuk ayat apa, nggak sah, harus syariat. Hati-hati dengan tasawuf palsu itu merusak tasawuf. Sufi adalah hak, tapi banyak dirusak oleh tasawuf. Makanya orang di luar ahli sunnah wal jamaah syariah ini mencaci maki tasawuf, karena ada tasawuf gadungan itu yang merusak tasawuf itu. Guru-guru torekoh palsu yang Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah bercerita tentang masalah torekoh, masyiah, tentang guru mursyid itu sangat penting adanya untuk memudahkan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan saat itu, akan tapi alangkah banyaknya guru-guru mursyid palsu yang sesungguhnya mereka adalah tariq, pembegal, maunya orang kepada Allah dipotong oleh dia. Kata beliau adalah, zaman sekarang ini banyak seorang guru mursyid jadi murid saja tidak pantas, apalagi jadi guru mursyid. Sementara syaratnya seorang mursyid adalah seperti di dalam Syekh Sulaiman Al-Qurti dalam pungkasan kitab Tanwirul Qulub misalnya, adalah seorang sufi besar beliau, hakikat, sampai kepada ilmu hakikat beliau menjelaskan syarat mursyid ayakuna aliman bi furu'i syariati. Syaratnya guru torekoh itu mursyid harus alim urusan syariat. Wa hadza al-ustad al-Bahlul jadi guru torekoh, proses problem. Lah ini ada kata Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, harus alim furu'i syariati, ngerti tentang hukum-hukum halal haram. Kenapa? Dia akan membawa umat, akan membimbing. Lah orang buta tidak akan bisa membimbing, orang yang tidak tahu jalan tidak akan bisa membimbing, yang tahu dia tidak tahu halal haram bagaimana membawa orang kepada kebenaran. Maka hati-hati, tasawuf adalah hak, dan kami selalu serukan kepada siapapun harus waspada dengan penjahat-penjahat tasawuf itu adalah orang merusak agama pakai baju kita. Tasawuf adalah dari masa ke masa hebat. Imam Ghazali sendiri adalah seorang sufi besar, agungkan tasawuf, dan istilah tasawuf pun tetap kami pertahankan. Kami tidak ingin merubah istilah tasawuf dengan istilah yang lainnya, apakah tazkiyatun nufus, tathhirul qulub, tidak. Kami ingin tetap mempertahankan istilah tasawuf. Saya ingin menjadi seorang sufi karena apa? Di sana ada orang memerangi tasawuf, sebab istilah tasawuf sudah mengakar dari masa ke masa. Adapun istilah itu memang tidak pernah diucapkan Nabi. Banyak istilah yang dipakai hari ini tidak diucapkan oleh Nabi. Istilah ilmu usul fikih, ilmu ilmu akidah, nggak pernah Nabi menyebutkan itu. Ilmu sorof, ilmu nahwu nggak ada. Nabi baru ada ilmu nahwu, nggak ada. Nggak penting masalah istilah, yang penting isinya. Ilmu tasawuf adalah ilmu membersihkan hati. Sehingga sebagian orang ingin merubah dengan istilah tathhirul qulub. Boleh merubah dengan istilah tathhirul qulub, tapi istilah tasawuf jangan ditinggalkan. Karena apa? Dari masa ke masa sudah biasa orang dengan istilah tasawuf sufi. Tinggal kalau memang ada penjahat-penjahat tasawuf, ya begini loh dijelaskan ada penjahat tasawuf. Guru mursyid itu diambil, itu kemursidan itu diambil dengan cara yang luar biasa. Bukan sekedar bapaknya mati langsung anaknya nengkreng jadi guru mursyid, nggak begitu. Nggak begitu. Kalau guru mursyid palsu ya bisa begitu. Kau senang jadi guru mursyid? Iyalah, senang dari guru mursyid. Banyak muridnya nanti datang bawa beras, bawa pisang, bawa. Oh ini merusak. Kita menemukan bahasanya ada beberapa orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala secara syariat bagaimana dikatakan sebagai guru mursyid. Hati-hati. Semoga Allah menjaga kita semuanya.